Yuk kita kemon. Selain memakai masker, untuk perlindungan ekstra, ada disinfektan spray nih. Mikroorganisme seperti virus dan bakteri dijamin musnah dalam hitungan detik. Nah, ikutin Unyil aja deh ke pabriknya yang ada di Tangerang, Banten. Yuk kita kemon. Ini dia bahan-bahan yang bakal dibuat jadi campuran disinfektan spray. Pertama, ada bahan utama sebagai zat aktif, yaitu alkohol organik berstandar food grade sebesar 96%. Disebut organik karena alkohol ini dibuat dari tebu loh, keren. Lalu tambahkan pelarut berupa aquades atau air hasil penulingan yang sudah dimurnikan. Cairan BKC atau benzalkonium chloride sebagai antiseptik. Tambahan antiseptik ini selain berguna membunuh bakteri saat pemakaian, juga berguna agar produk lebih tahan lama. Cairan disinfektan yang terkontaminasi biasa ditandai dengan aroma yang berubah jadi kurang enak. Sip, cukup sebentar saja kok. Dan cairan disinfektannya sudah siap buat dikemas deh. Pertama, uji berat jenis cairan disinfektan. Tujuannya biar nanti saat dikemas, larutan yang diisi ke dalam kemasan tetap sama dan pas. Lanjut, ada uji pH atau uji derajat keasaman menggunakan alat pH meter. Cairan disinfektan harus punya nilai pH 7 atau netral, biar tidak menimbulkan reaksi merusak saat dipakai. Dan terakhir, uji kekentalan dengan cara diukur laju turunnya cairan sambil dihitung waktunya. Kekentalan yang pas bisa bikin semprotan disinfektan menyebar lebih merata. Sekarang tinggal proses pengisiannya nih. Sebelum diisi, cairan disinfektan juga melewati proses penyaringan menggunakan kain saring berukuran 150 mikron. Biar nggak ada tuh benda asing yang ikut terbawa masuk. Dengan mesin pengisian otomatis ini, cairan disinfektan sebanyak 300 ml diisi ke dalam kemasan botol berbahan kaleng. Lalu ditutup bersama pipa selang untuk penyemprotannya. Yap, biar cairan disinfektan dalam botol bisa keluar saat ditekan, perlu ditambahkan gas bertekanan. Gas bertekanan bakal mendorong cairan disinfektan keluar dalam wujud aerosol. Artinya, larutan ikut terbawa bersama gas dan keluar berupa butiran-butiran air yang sangat kecil dan melayang di udara. Gas yang digunakan berjenis DME atau dimethyl ether. Gas DME dipilih karena tidak beracun, lebih bersih, dan rendah emisi dibanding gas LPG. Makanya gas ini aman dan biasa digunakan kok pada produk kecantikan, seperti parfum maupun deodoran. Terakhir, tinggal kasih penutup kaleng berbahan plastik untuk melindungi tombol semprot tertekan kalau tidak digunakan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 15.000 kaleng disinfektan spray loh. Wih, banyak banget kan? Nah, untuk membuktikan seberapa ampuh disinfektan membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, ataupun virus, Unyil bakal kasih lihat caranya nih. Disinfektan ini sangat direkomendasikan untuk penggunaan pada permukaan benda yang sering bersentuhan dengan kita, seperti perangkat gawai yang menemani kita setiap saat. Semprot dalam jarak sekitar 20 cm, lalu diamkan 10 detik. Setelah itu keringkan dengan kain atau tisu. Bisa juga buat kendaraan, semprot pada bagian yang sering disentuh seperti pegangan pintu, bagian kursi, lingkar kemudi, sampai panel-panel dan tombol-tombol yang ada. Oh iya, karena bahan yang digunakan organik, jadi aman deh buat disemprot langsung ke badan kita, terutama setelah beraktivitas di luar ruang. Satu lagi, karena sifatnya aerosol yang menyebar di udara, disinfektan spray juga bisa dipakai untuk mensterilkan ruangan. Keren! Oh iya, Unyil juga pernah baca nih, buat bikin disinfektan juga ada aturan bakunya loh. Dosisnya harus tepat. Kalau berlebih bisa mengiritasi kulit dan juga melemahkan selaput lendir mukosa pada saluran pernapasan. Pastikan membeli produk yang sudah terdaftar dan punya nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan.